Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ayat Al-Quran yang sering kita baca ya, dan tadi sudah kita simak juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi qasasihim ibratan liulil albab ya. Sesungguhnya dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang berpikir. Ya, dicari ini Mas Hending, surat apa, ayat berapa, halaman berapa, letaknya di posisi mana. Ya. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala membelajarkan kita dengan kisah? Ya. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran yang berharga bagi orang yang berpikir. Ya. Coba kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? Sangat banyak ya. Kisah orang-orang yang taat kepada Allah dari kalangan para nabi, para syuhada, termasuk juga kisah orang-orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Itu dikisahkan semuanya dalam Al-Quran. Untuk apa? Menjadi pelajaran yang berharga. Kisah orang-orang yang sukses dalam hidupnya itu diceritakan dalam Al-Quran. Siapakah orang yang sukses yang diceritakan dalam Al-Quran? Siapa tahu? Orang sukses yang diceritakan dalam Al-Quran itu siapa? Ya, contohnya kisahnya para nabi, iya enggak? Ya, nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ya, makanya ketika kita belajar Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini orang-orang yang sukses. Yaitu siapa tadi? Orang yang sukses itu para nabi, terus syuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, siddiqin ya, siddiqin orang yang gimana siddiqin Mas Eding? Jujur. Orang yang jujur, orang yang benar. Sholihin, orang yang soleh. Ini orang-orang yang sukses. Nah, ingin enggak kalian menjadi orang yang sukses? Kalau menjadi nabi mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin ya. Maka yang dimaksud di sini supaya mengikuti perilakunya, perilaku nabi. Ya. Perilaku nabi adalah perilaku pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sebagai teladan bagi umat manusia. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses. Apa itu sukses? Ada yang tahu? Sukses dalam bahasa Arab apa Mas Ending? Hah? Falah misalnya gitu ya. Mahwal falah, bukan falah ya. Kalau fallatun, falah kan nanti petani ya. Falah ya. Ya. Fauz. Ya. Nah, coba sebutkan
ayat Al-Quran yang mengandung kata fauz atau mungkin falah? Ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kata fauz, mengandung kata falah? Siapa yang bisa? 50.000. Mas Ding. Hayya 'alal falah. Mari kita mencari apa? Kejayaan ya. Faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya faqad faz, dialah orang yang ya, Allah berikan keberhasilan, berikan kemenangan. Nah, sekarang bagaimana cara atau jalan yang bisa kita tempuh supaya kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mengikuti orang-orang yang berhasil tadi, mengikuti orang-orang yang telah memperoleh kemenangan dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin ya. Memang untuk mencapai kemenangan itu diperlukan apa? Ya, sekurang-kurangnya 3 hal. Ya, 3 hal. Siapa yang bisa? 50.000. Untuk mencapai kemenangan, kesuksesan, sekurang-kurangnya diperlukan 3 hal yang ada dalam diri kita. 3 hal apa saja? Iya. Gimana Mas? Iya. Ya? Ikhtiar. Konsisten. Istiqomah. Ya, 3 hal yang paling utama ya. Yang paling utama urutannya pertama ada niat dulu atau kemauan. Ya, ini mulai kita bangun dari kemauan dulu. Ya. Kemudian yang kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan. Nah, sekarang coba semua ini bisa terjadi. Ya, kemampuan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah berikan pikiran. Ya, itu salah satu piranti kemampuan, kesempurnaan jasad. Ya enggak? Itu salah satu piranti kemampuan. Ya. Tetapi kalau tidak ada kemauan, kira-kira akan bisa terwujud apa enggak? Enggak bisa ya. Jadi sesungguhnya awal daripada kesuksesan ada pada kemauan. Maka kita bangun, yang pertama dalam diri kita adalah kemauan, cita-cita yang tinggi, ghirah untuk mendapatkan sesuatu. Wah, saya pengen seperti itu, ya kan? Pengen seperti para siddiqin, syuhada, sholihin. Pengen mendapatkan ridho Allah. Saya pengen itu pertama yang harus ada. Saya pengen untuk mendapatkan ridho Allah. Saya pengen mendapatkan pertolongan Allah. Saya pengen masuk surga. Saya pengen seperti mereka-mereka yang sudah berhasil. Itu pertama yang harus tanamkan dalam diri kita. Siap enggak kita? Insya Allah semua siap ya? Iya. Jadi pertama bangun keinginan, niat. Bahkan kalau perlu keinginan itu ditulis. Setiap kita ngocok, ya, tulis saja di kaca, ya. Pengilon. Di setiap pengilon kita ya, punya pengilon. Kalau Anda akan ngilo ya. Iya, cermin. Ketika Anda bercermin, ya,
Coba ketika Anda bercermin doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluki. Ya Allah, seperti mana Engkau baguskan apa? Ciptaanmu, yaitu tubuhku, ya. Maka hasin juga perbagusilah apa? Huluki, akhlak. Nah, dan kesempurnaan akhlak itu kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluku. Dan salah satu akhlak yang luar biasa baiknya adalah membuat orang tua bahagia. Iya kan? Membuat orang tua bahagia, bukan membuat orang tua sedih. Nah, bagaimana cara membuat orang tua bahagia? Ada yang tahu? Yaitu kita menjadi anak yang soleh. Orang tua betapa bahagianya apabila kita menjadi anak yang soleh. Nah, siapa panduan orang-orang soleh? Nah, itu tadi ya, siddiqin, syuhada, dan solihin. Ada nggak kemauan kita untuk jadi anak soleh? Nah, itu yang pertama kita rubah dalam diri kita adalah kemauan. Kalau ada kemauan, saya akan menjadi anak soleh. Ya, maka yang lain Allah ciptakan. Yang kedua kemampuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemampuan. Ya. Tapi kalau niat kemauan itu tidak ada, maka bagaimana kemampuan Allah akan berikan? Ya, kemampuan itu bisa dilatih. Ya, kalau kita berlatih untuk sesuatu, maka berlatihlah dengan berani. Berlatih untuk kebaikan, jangan takut-takut, jangan takut salah. Ya, karena apa? Karena Allah pasti mengampuni. Yang tidak boleh kalau punya prinsip lah Allah Maha Pengampun, berbuat buruk nanti kan Allah diampuni, ya nggak boleh. Ya, kalau berbuat buruk jangan berani-berani dengan berdalih Allah Maha Pengampun, ya itu akan mencelakakan. Nah, tapi untuk berbuat baik kenapa tidak berani? Kalau salah maka pasti Allah akan ampuni, begitu ya. Coba kalau ada orang misalnya adzan lah, nggak berani adzan karena belum bagus, maka selamanya tidak akan bisa. Tapi kalau berani, walaupun ada kesalahan, maka Allah akan ampuni. Ya. Satu kesalahan tidak berani adzan, atau satu kesalahan orang yang tidak sholat, ya, dengan banyak kesalahan orang yang sholat, kira-kira diampuni mana? Ya, misalnya orang sholat takbirnya salah, kudune menghadap ke depan ini ya, malah takbirnya misalnya gitu ya. Ya. Nah, tapi dia sholat gitu ya. Kemudian juga harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya gitu. Salah ya. Ya. Tapi dia memulai sholat, di setiap gerakannya ada kesalahan-kesalahan. Kesalahannya banyak. Dengan satu kesalahan orang yang tidak sholat, lebih besar mana kesalahannya? Ya, ya kesalahannya satu, tidak sholat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala murka. Ya. Tapi orang yang banyak kesalahan ketika dia sholat, tapi dia sholat, Allah akan ampuni dan Allah akan berikan kepadanya lambat laun perbaikan-perbaikan. Begitu. Kita generasi muda harus kita bangun dari semangat diri kita. Saya harus bisa, saya harus mencoba. Siap insya Allah ya? Insya Allah. Kemudian Allah akan menciptakan kesempatan kepada kita. Kesempatan bisa diciptakan kalau ada kemauan. Jadi pertama yang harus kita bangun adalah apa? Kemauan dulu. Ya, ini kita sekarang tanamkan niat dan kemauan kita menjadi hafiz Al-Quran, ya, menjadi anak soleh. Saya ingin membuat orang tua saya ridho, ya. Itu awal yang harus kita bangun supaya Allah ridho. Karena ridhollahu biridhotil
walidain. Ridho Allah bergantung ridhonya orang tua. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua kita senang melihat kita, ridho, saya ridho apa melihat Mas Iko. Ya Allah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, akhlaknya bagus. Subhanallah, orang tua sangat senang. Tapi coba ya bayangkan, andainya orang tua sedih, stroke karena mikirkan kita. Aduh, anak saya sulit. Dan di rumah juga jarang sholat, di pesantren juga laporannya seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya sedih orang tua karena sakit. Bayangkan. Oleh karena itu, maka kita rubah mulai dari diri kita. Kita bangun semangat baru untuk memperbaiki diri kita supaya ke depan menjadi orang yang berhasil. Puncak keberhasilan apa tadi Mas Hending? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nanti diumumkan oleh Allah di hari kiamat orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan dipanggil orang-orang yang masuk ke dalam surga. Disitulah sesungguhnya merdeka, ya kan? Itulah sesungguhnya kemenangan yang sebenarnya. Nah, sekarang kehidupan masih semu. Kadang-kadang orang salah itu seolah-olah dipoles jadi kayak benar. Orang yang benar seolah-olah dihinakan kayak orang salah. Dunia. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata lain, ya kan? Ya demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.